Jangan bisik-bisik, Pak. Ini direkam. Direkam. Iya, Pak, direkam. Masuk TikTok. Dia temenin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Treble-nya digedein Pak. Treble-nya ini mendem suaranya. Bass kecil, treble gede. Ya, efek dihilangin aja nggak Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatiz, para tuan-tuan guru, sahibul wilayah, perumahan PWS ya, Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa. Wabil khusus guru kita yakni Al-Mukarram Bapak Ustadz Lukman, Al-Mukarram Bapak Ustadz Edi Husni, Al-Mukarram Bapak Ustadz Yunus, Bapak Ustadz Samsul Ma'arif, Bapak Ustadz Selamat Rianto, dan juga Umi Ustazah Rita, Umi Ustazah Ida, dan Bapak Ustadz Daroji selaku Rois RT 03. Segenap pengurus DKM Darul Ulum, baik ketua, wakil, sekretaris, seksi-seksi. Ini yang seksi bapak-bapak, ibu-ibu ini, bapak-bapak, dan juga segenap jamaah masjid tetangga katanya tadi, serta bapak-bapak aparatur pemerintah, dan juga bapak ibu-ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Saya baru pertama kali berjumpa dengan Bapak.
baru pertama kali berjumpa dengan ibu, pun ibu baru pertama kali berjumpa dengan saya, serta bapak juga baru pertama kali berjumpa dengan saya. Jadi alangkah indahnya sebelum permintaan MC tadi saya kabulkan, kita berkenalan dulu ya Pak. Nama saya tadi sudah disebutkan, lahir di Pandeglang, besar di Tangerang. Kalau dibilang Ustadz, memang dulu pernah saya tugas di pesantren, yaitu sebagai masak ya, masak. Jadi juru masak 7 tahun di pesantren. Dan malam hari ini tentunya atas izin Allah, walaupun baru pertama berjumpa, Bapak senang lihat saya, pun saya senang lihat Pak. Ibu senang lihat saya Bu, pun saya senang lihat Ibu. Karena apa itu Bu? Karena apa Bu? Karena Allah yang sudah membuat kita kumpul di tempat yang mulia ini. Pengen lebih indah nggak Bu? Pengen lebih indah nggak? Kalau pengen, coba ibu-ibu duduknya yang rapi, yang rapat. Nah, santai aja, malam minggu ini kan ya? Kita ngaji santai. Ibu, agak rapatan duduknya Bu. Ibu-ibu yang di belakang pindah ke sini Bu. Pindah ke sini Bu. Kalau nggak pindah, saya turun lagi saya. Soalnya saya nggak ada kewajiban untuk mengabulkan permintaan MC. Kan kita baru kenal. Coba Bu, geser sini Bu. Ibu-ibu yang di sini merapat ke sini, ke depan. Ibu merapat Bu, merapat. Nggak boleh, sini aja. Sabar, Mama Piki, sabar. Temani Pak Ustadz. Ini tadi Muratibul Auqats memberikan waktu kepada saya untuk tausiah. Ketua DKM Pak Ustadz Selamat Rianto memberikan tema. Apa temanya Bu? Dengan Maulid Nabi Muhammad kita memperdalam rasa cinta kepada Rasulullah. Bu, apa itu cinta? Hah? Cinta, apakah itu cinta? Ini apa namanya? Tapi suara segini enak ya? Efeknya dihilangin efeknya Pak. Cinta itu apa Bu? Sayang. Cinta kok sayang? Ibu punya uang 1 juta, dipinta sama saya. Dikasih apa sayang? Serius? Dikasih apa sayang? Sayang. Cinta itu lampu nyala, itu cinta. Cinta itu tenda ini, itulah cinta Bu. Cinta itu hidangan yang di atas meja, itulah cinta. Jadi cinta itu keindahan tenda ini, gemerlapnya lampu, hidangan makanan, terus kemolekan ibu-ibu walaupun di usia di atas saya,
tapi masih terlihat cantik. Itulah cinta. Nah, selanjutnya pertanyaannya, cintanya kepada siapa? Suami. Kok suami? Adanya lampu, adanya tenda, adanya makanan, adanya hidangan, adanya ibu-ibu yang cantik-cantik ini, bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini, tandanya cinta kepada Allah. Iya. Kepada Allah. Pernah nggak ibu mengungkapkan cinta kepada Allah? Kapan? Contoh kecil aja, contoh kecil. Pak Ustadz Daroji di sini loyalitasnya tinggi. Setiap subuh bagi-bagi amplop 50.000. Setiap subuh bagi-bagi amplop 50.000. Itu tetangganya ke setiap saudaranya, temannya di pabrik, di kantor, di mana-mana ngomongin nggak? Ngebagusin nggak? Itu karena apa? Karena cinta. Pernah nggak ibu ngobrolin itu tentang Allah? Pernah nggak? Jawab yang jujur. Bu, pernah nggak bu? Pak Ustadz aja, Pak Ustadz. Pernah nggak Pak Ustadz? Bapak yang di belakang pernah nggak Pak? Kalau Ustadz Daroji 03 nih bagi-bagi amplop di musola baru 10 subuh, 10 minggu atau 10 hari ya, itu semua sudah viral bu, di kantor, di pasar, di mana-mana ngomongin beliau. Karena apa? Karena cinta. Nah, sekarang saya tanya, pernah ngomongin Allah? Sering Pak. Ngobrolin Allah nih, lagi ngerumpi, kita ngobrolin Allah, pernah nggak? Benar. Pernah apa sering? Pernah nggak bikin Allah itu viral? Pernah nggak? Nah, jadi karena temanya cinta. Cinta itu kalau kata orang Kulon, love is blind. Apa itu bu? Cinta itu bu, buta, tidak tahu warna merah, warna kuning, magic, biru, tidak ada. Cinta itu tidak melihat kerudung ibu warna apa, lipstiknya merah bela atau apa, enggak ngeliat situ ya. Cinta itu bu, buta. Seperti halnya tadi, ada orang yang baik banget ke kita, kita obrolin di setiap tempat tanpa malu, kita bangga ngobrolin itu, kita bangga viralin itu. Kayak sekarang yang lagi viral sekarang siapa yang lagi viral? Pak. Yang lagi viral di dunia ini siapa? Di dunia maya? Pak siapa? Yang mau berhenti itu pas siapa? Viral sekarang kan? Karena loyalitas beliau, karena kebaikan beliau. Tapi kita sebagai umat Islam yang dari lahir ke alam dunia sampai sekarang, yang dari bangun sampai tidur, sampai bangun sampai tidur lagi, dicukupkan segala kebutuhan kita oleh Allah, kita belum membuktikan cinta kita kepada Allah. Tapi walau demikian, kita berusaha untuk fafirru ilallah, untuk lari ke jalan Allah. Dengan gempuran yang begitu dahsyat, depan belakang kanan kiri godaan, tipu daya muslihat syaitan yang menyesatkan kita, pikiran, mata, pandangan, perasaan. Tetapi kita tetap fafirru ilallah, kita tetap lari ke jalan Allah. Karena di zaman akhir ini, mohon maaf Pak Ustadz Yunus, Pak Ustadz Samsul Ma'arif, mohon maaf,
Di zaman akhir ini, acara seperti ini, bahkan saya yang seyogianya dapat undangan di sebelah kidul gagal. Alasannya apa? Pak Ustadz, aduh mohon maaf, acara maulidnya gagal. Kenapa Pak? Karena kemarin dipakai lomba mancing. Dananya kemarin dipakai lomba manjat pinang. Betul-betul. Dananya kemarin dipakai saweran istipalan sekolah. Betul-betul. Tapi alhamdulillah di tempat ini, walaupun bulan-bulan ini banyak sekali acara. Ya Bu ya. Pertama acara lomba mancing, lomba balap karung, lomba apa lagi? Tarik tambang ya, joget balon ya. Itu dananya, masya Allah. Bu Lurah kantongnya habis semua ya Bu Lurah ya. Masya Allah, terkuras semua kantong Bu Lurah. Kosong molongpong tuh kantong Bu Lurah. Setelah perlombaan-perlombaan itu, tibalah saatnya sawera, bikin buket. Kenapa lagi Bu? Parsel untuk acara istiqlalan, wisudaan. Dari TK sampai ini wisuda semua. Sehingga dana buat maulid dikebiri. Tapi alhamdulillah di PWS ini kokoh. Karena RT-nya gagah tadi Pak ya. Masya Allah. Kita doakan bapak-bapak di sini yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang di sini yang cantik-cantik, dipanjangkan umurnya. Dijadikan menjadi tentara Allah. Dijadikan menjadi khalifatullah. Dijadikan menjadi wakil Allah. Dijadikan menjadi benteng Allah. Tadi udah pada makan bakso udah? Enak gak bakso? Enak. Itu atas izin Allah. Bakso itu apa bakso Pak? Bakso. Itu siapa yang ngasih nama bakso? Nggak tahu. Yang ngasih nama bakso itu ulama. Bakso itu Pak, panjangannya B-nya banyak, A-nya amal, S-nya sorga, O-nya ora bakal gagal. Pasti sorga balasannya. Yang banyak bukan yang makan bakso, yang banyak amal. Jadi kalau ibu doyan bakso harus banyak amal. Tapi makan baksonya jangan kebanyakan kuah. Kalau kebanyakan kuah sedap nggak Bu Lurah? Sedap nggak kalau kebanyakan kuah? Kuahnya 2 ember. Sedap nggak? Enggak. Kenapa? Sayur banyak. Iya. Jadi makan baksonya nggak boleh kebanyakan kuah. Apa kuah? Kuah apa? Kurang uang, alamat hancur. Betul nggak betul? Kurang uang maulid nggak jadi Pak. Kurang uang bapak-bapak tidur di kursi di ruang tamu. Betul Pak? Di bakso ada apa aja tadi tuh? Selain bakso, selain pentol ada apa aja? Ada bihun. Apa itu bihun? Bihun apa? Hah? Bimbingan Islam, bimbingan iman, hidup akan untung. Itulah bihun. Cakep gitu. Ini saya mikirnya 5 menit tadi sama Ustaz Yunus tadi. Baik. Karena ini malam maulid, malam kegembiraan. Untuk itu alangkah indahnya kita luruskan hati kita. Kita luruskan niat kita. Kita kokohkan cinta kita. Karena cinta itu ada 3 Pak, Bu. Yang pertama cinta monyet. Tahu cinta monyet? Cinta monyet. Apalagi terusnya? Bagai kepelet. Terus beduknya di mana aja, bingung saya mau nyanyi juga. Bu, jangan lama dulu, beduknya langsung dong gitu. Cinta monyet, Ibu Bu Lurah pernah cinta monyet waktu kecil? Pernah nggak ngalamin? Bapak-bapak pernah ngalamin nggak cinta monyet? Pernah ngalamin nggak? Pernah kan ya?
demen-demenan waktu kecil. Dulu mah nggak ada zaman HP, nggak ada TikTok, nggak ada Smash, nggak ada WhatsApp, nggak ada. Adanya apa dulu, Bu? Pandang-pandang, pandang-pandang jauh ku memandang. Oh sayang, nggak ada beduknya, nggak ada. Jadi saling pandang. Tapi walau saling pandang, namanya cinta monyet hanya angan-angan. Ibu, cinta kepada Rasul, cinta monyet hanya angan-angan apa cinta yang sejati? Benar. Sekedar angan-angan apa cinta sejati? Sejati. Udah pernah bertemu Rasul? Ngebayangin Rasul? Udah pernah? Ngebayangin udah pernah? Mimpi? Ketemu Rasul, mimpi? Ngebayangin? Apa demen? Kangen ke Rasul pernah? Ke lapad Rasulnya, Muhammadnya, apa ke badannya, apa ke apanya? Kangennya itu ke apanya? Ke lapad Muhammad, ke badannya, apa ke apanya? Bingung, Bu, ya? Berarti baru cinta angan-angan, belum sejati. Yang kedua, cinta seperti Abu Lahab. Tahu cinta seperti Abu Lahab, Bu? Sejarah Abu Lahab tahu nggak, Bu? Ketika baginda Rasulullah SAW lahir ke alam dunia, tanggal berapa? Mari, oh mari, baca sholawat Nabi. Mari, oh mari, baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Marilah hai kawan, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Sin. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Sin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Di malam itu yang pertama mengungkapkan love is blind. Yang pertama mengungkapkan cinta kepada beliau adalah Allah. Apa tanda cinta Allah kepada beliau? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kapan itu turunnya ayat itu, Bu? Malam 12 Rabiul Awal. Jadi Allah beserta malaikat solawat, turun semua malaikat, sehingga yang namanya malam itu jadi karena cahaya
semua. Memancar cahaya Rasul tambah cahaya malaikat jadi terang. Yang pertama, terang alam itu di malam ke-12 Rabiul. Kemudian yang kedua, bukti cinta Allah. Allah padamkan api abadi majusi. Bukti cinta Allah yang ketiga, Allah hancurkan tembok besar yang berada di Roma. Itu bukti cinta Allah di malam ke-12 Rabiul Awal. Itu kebanggaan umat manusia waktu itu Allah hancurkan semua. Karena yang lahir ke alam dunia lebih mulia daripada itu semua. Bu, di malam 12 Rabiul, di malam itu pamannya baginda Rasul Abu Lahab, beliau bergembira mendengar kabar ponakannya lahir, sehingga beliau bebaskan tuh budak beliau. Tapi cintanya, senangnya Abu Lahab itu cuma sebatas itu doang. Sebatas itu doang. Sebatas senang karena paman keponakan. Kayak tadi yang pertama tuh Ustadz Daroji baik banget, loyal banget, tiap subuh bagi-bagi amplop, viral diomongin oleh tetangga. Itulah cintanya Abu Lahab. Bu, itu kalau Pak Ustadz Daroji senang dengar tahu dan mendengarkan ibu paham kalau ibu cintanya seperti Abu Lahab, beliau akan marah itu. Pun begitu Rasulullah. Kalau Rasul tahu cinta kita hanya sebatas cinta Abu Lahab kepada beliau, apakah pantas kita diaku menjadi umatnya? Bu, sudah pantas belum kita diaku menjadi umatnya? Belum. Lantas seperti apa cinta yang seharusnya kepada baginda Rasul? Kata Rasulullah, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang betul-betul cinta sejati kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Tidak ada rasa malu untuk mengungkapkan perasaannya dimanapun berada, mau di kantor, di pasar, mau di tempat rumpi, mau di rumah lagi masak, lagi gendong anak, lagi apapun, selalu baca sholawat. Lagi olahraga, di mana di sini nih? Di alun-alun. Ibu-ibu olahraga baca sholawatan. Seru nggak Bu kira-kira? Apa kata orang yang beda aliran sama kita? Tuh ibu-ibu katanya stres. Sholawatannya di hati, karena cinta itu bukan hanya sebatas di lisan. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ada nggak lisan? Berarti bacanya di sini. Tarik napas Allah, buang napas Muhammad, atau tarik napas Allah, buang napas Hu. Di saat ibu sedang gundah, sedang gelisah, namanya hidup pasti ada problematika. Bapak pasti ada problematika. Apa problem bapak? Banyak Bu. Kalau problem ibu cuma tadi kuah, kurang uang hidup hancur. Kalau problem bapak banyak, kurang uang pusing, banyak uang pusing. Kurang uang mikirin yang di rumah, banyak uang mikirin yang di luar rumah. Milihnya yang mana nih? Banyak yang cantik. Orang mana yang harus dipilih? Yang aman, cari yang aman, supaya di rumah nggak tahu. Ya Bu. Terus.
Nah, jadi mari kita ungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul, cinta yang sejati. Di sela-sela gempuran di akhir zaman ini, dengan begitu banyak sekali halangan rintangan, terutama yang sedang yang ada posisinya sudah ada di dalam tas masing-masing, di saku masing-masing. Ini nih terutama ini ya Bu, terutama ini boleh nggak kita pakai ini? Boleh. Dosa nggak pakai ini? Bisa dosa, bisa enggak. Gimana caranya supaya pakai ini nggak dosa? Gampang Bu, banyakin solawat. Cuman solawatnya jangan ketika banyak hutang. Solawatnya jangan hanya waktu minta uang, usaha lancar, pengen usaha lancar, pengen suami nggak kawin lagi, ya Pak. Jangan ketika lagi bangkrut banyak solawat, pengen diaku umat Rasul tapi ingat Rasulnya ketika susah. Salah nggak ketika kita susah ingat Rasul? Nggak salah, bagus. Lebih bagus lagi tadi kita buktikan cinta kita kepada Rasul, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sedang kita berdiri, sedang kita duduk, sedang kita berbaring, sedang apapun kita ingat kepada Rasul. Apa yang diingatnya? Nah, kita gali bersama. Yang pertama yang harus kita ingat adalah wajah Rasul. Bu, gimana cara ingat wajah Rasul? Makhluk Allah yang paling tampan. Dulu ibu ketika cinta monyet nih, suka sama seseorang itu tampan, ganteng, betul. Bapak dulu ketika suka sama seseorang nih, suka sama Teh Marlina, sama siapa lagi? Iis, kayaknya cantik banget. Nah itu bayangin lebih dari itu. Gimana caranya supaya Teh Marlina lupa, Iis lupa, istri yang di rumah lupa, semua lupa. Yang ingat hanya wajah Rasul. Nggak sanggup bayangin itu. Bayangin makbaroh Rasul. Apa makbaroh Bu? Kuburannya Rasul di Raudhah. Jadi ketika baca Sallallahu ala Muhammad, bayangin makbaroh Rasul. Itu minimal itu. Supaya lebih meresap lagi, bayangin kehidupan Rasul yang sudah kita dapatkan dari para Pak Ustadz. Dari Pak Ustadz Yunus, Pak Ustadz Samsul Ma'arif, Pak Ustadz Daroji, dan Pak Ustadz yang lain. Tentang sejarah Rasul, kehidupan Rasul seperti apa, sulitnya Rasul, susahnya Rasul seperti apa, kita bayangkan, kita resapi. Bukan ketika baca sholawat minta Bu sama Allah supaya dikasih usaha lancar. Akhirnya nanti ketika ibu di akhirat, ketika kita di akhirat minta syafaat kepada Rasul, Rasul balikin kan dulu mintanya uang. Enak nggak Bu kalau digituin? Enak nggak? Nggak. Mari kita buka diri kita, hati kita, jiwa kita. Kita awali dengan mengucapkan salam kepada Allah. Ada yang tahu salam sama Allah? Gimana salamnya Bu? Salam sama Allah. Karena tadi cinta sama Allah. Pak, salam sama Allah Pak. Ada yang tahu salam sama Allah? Katanya cinta sama Allah. Kalau salam sama Rasul, ada yang tahu? Ya baca salam sama Rasul dulu. Assalamualaikum ayuhan nabi sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iya, cakep. Tinggal salam kepada Allah. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam kepada Allah. Semoga usaha kita di malam hari ini, walaupun di sela-sela kesulitan kita, gempuran demi gempuran, ujian demi ujian, kita berusaha tertatih-tatih untuk mengadakan acara Maulid Nabi ini. Allah ridhoi, Allah berikan kita kekuatan iman dan takwa, kekuatan iman dan Islam, dan juga Allah selamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita sama-sama Bapak Ibu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Bareng Bu, bukan bareng. Pak, bareng Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi nanti kalau ketemu anak buah Dajjal, kalau anak buah Dajjal nanya, kamu nyembah siapa? Allah. Kamu tahu nggak salam sama Allah? Kita baca itu. Sehari semalam berapa kali kita baca? 9 kah? Dohor 2, asar, maghrib, isya, subuh 1. Jadi 9 kali. Itu adalah salam kita kepada Allah. Makanya kenapa as-sholatu ra'sul ibadah. Salat itu presidennya ibadah. Salat itu rajanya ibadah. Karena dengan salat kita bercumbu, kita bermesraan, kita bercinta dengan Allah. Pak, bahagia nggak ngadain acara malam hari ini? Senang, ikhlas, ridho, puas. Alhamdulillah. Puas nggak ngundang saya? Benar. Terus nggak nih? Lanjut nggak? Nah, selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu lagi bahagia, apalagi sedang gundah gulana. Jujur aja, jujur, nggak usah ini. Ya kalau tanggal tua. Galau. Tanggal tuh. Ini tanggal berapa sekarang? Oh iya 21 tanggal tua ya. Ada sholawat ketika kita sedang galau.
Salawatnya gini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Segitu doang, nggak panjang ya. Itu ketika kita sedang galau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Panjang nggak? Apal nggak? Coba ulangi. Ulangin lagi Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Ayo bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Habibil mahbuba mufarrijil kurab. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bisa berdoa dengan salawat itu. Doanya apa? Yang pertama doanya
ingin berjumpa dengan baginda Rasul, kangen yang teramat mendalam kepada baginda Rasul. Bapak kangen sama Rasul, Pak? Ibu kangen sama Rasul? Bagaimana kalau malam hari ini Allah menakdirkan kita semua mati sekarang? Siap? Siap? Terus viral, semua orang salam dunia nyolatin kita, ngedoain kita. Siap? Mendingan begitu ya, daripada meninggal sendiri nggak ada yang nyolatin, udah meninggalnya di got lagi. Nauzubillah min. Masya Allah. Kalau salawat badar itu salawat kepada Rasul nggak? Salawat kepada Rasul. Ada yang hafal salawat badar, Bu? Ala Toha Rasulillah. Toha itu apa? Toha itu nama Muhammad. Ala Yasin. Yasin juga nama baginda Rasul. Jadi nama baginda Rasul banyak. Ada Toha, ada Yasin. Ayo kita salawat badar yang hafal. Tapi kompak ya, semua suaranya ya. Ikutin nada aku. Nah, ikutin nada saya. Halo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, sama-sama. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bahasa Indonesia apa enggak? Nama diriku. Tawassalna bi bismillah wa billahi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa billahi rasulillah. Bi'anil badri ya Allah wa kulli mujahidin bi'anil badri ya Allah. Ibu, punten ya, Ibu silakan duduk. Aduh saya kayaknya sama ibu nih. Yuk hidup banget. Takutnya kita semua ini di sini beda sendiri. Di depan sini. Enak nggak, Bu? Salawat, Bu? Salawat itu enak. Apalagi kalau pakai rasa kangen, rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Tapi ada tapinya. Kadangkala kita ini tadi kembali cintanya baru sebatas cinta Abu Lahab, baru cinta monyet, hanya sebatas angan-angan. Buktinya apa? Buktinya kalau Pak Ustadz Selamat pegang mic di musola, kita kebanyakan yang pegang HP tetap pegang HP, yang di dapur tetap di dapur, yang lagi ngituin burung tetap ngituin
guru. Apa kata Pak Ustaz Selamat, Bu? Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bareng Bu. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dikantongi diadani ora teko iku wong bakal cilaka. Dikantongi diadani ora teko iku wong bakal cilaka. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Rauna bisa kabeh umat Islam aja ninggal sholat siksane berat sesok ning alam akhirat. Rauna bisa kabeh umat Islam aja ninggal sholat siksane berat sesok ning alam akhirat. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sukir rumah, sukir mobil, sesok mati tunggangane katil. Harta benda orang intil, sing intil amal secuil. Sukir rumah tasbih mobil, sesok mati tunggangane katil. Harta benda orang intil, sing intil amal secuil. Pak Ustaz Selamat, coba mohon maaf berdiri Pak. Sholat maghrib berapa sop Pak? Alhamdulillah. Berarti ahli surga. Alhamdulillah. Buktinya apa? Buktinya malam hari ini di sela-sela kesulitan tetap ngadain acara mau. Buktinya malam hari ini walaupun tanggal tua tetap ngadain acara maulid. Buktinya juga nanti ketika saya pulang nggak tahu saya. Bukti doang itu mah. Ya, Pak Selamat ya. Itu rahasia. Hanya Allah dan DKM yang tahu. Lanjut Pak. Udah bosan belum nih? Belum? Jam berapa nih sekarang Pak? Jam 9? Jam 11 kurang seperempat. Berarti jam 11 kurang 10 udah nih Bu ya? Lanjut ke apa? Kalau di perumahan biasanya berapa biasanya? Jam 12, jam 1.
1 jam. Masya Allah. Ternyata saya sedang berdiri di tengah-tengah keluarga saya. Alhamdulillah. Walau baru pertama berjumpa, tapi terasa sudah lama kenal. Karena di sini ada ikatan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Tinggal kita membuktikan bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu dengan ikhtiar. Karena manusia cuma punya ikhtiar. Pak, berangkat pagi, pulang sore, ikhtiar untuk apa? Cari nafkah. Diutamain apa? Jasmania. Yang diutamakan jasmania. Yang di atas meja makan, yang di atas meja depan bapak-bapak itu semua adalah hidangan jasmani. Tadi bakso, hidangan jasmania. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sudah merasa kenyang. Kenyang apa belum? Kenyang, karena sudah dipenuhi dengan asupan jasmania. Pertanyaannya, sudahkah kita ngasih makan ruhaniyah kita? Dengan cara apa kita ngasih makan ruh kita? Dengan cara tadi pun. Katsirul zikri qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Perbanyak ingat kepada Allah, zikrullah. Perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Sedang kita berdiri, sedang kita duduk, sedang kita berbaring, sedang kita apapun dalam kondisi apapun, perbanyak ingat Allah dan Rasulullah. Yang kedua, perbanyak ngaji. Karena ngaji itu adalah asupan makanan ruhaniyah. Tapi kalau ibu-ibu, Pak, mohon maaf, ketika datang ke pengajian, gurunya ceramah, ibu-ibunya juga ceramah. Betul Bu. Ibu-ibu gurunya di depan pegang mic, jelasin kitab, jelasin hadis, jelasin dalil. Jamaahnya di belakang juga ceramah, jelasin suami, jelasin tetangga, jelasin. Masya Allah. Yang asupannya rohaninya tidak ada yang ada asupan cuma jasmani. Jeruk masuk tas, betul. Kue dibungkus tisu masuk tas. Ya, sangkua masuk, lenderal masuk, semua masuk tas. Tapi kalau bapak-bapak nggak ada Pak ya, Pak, kalau lagi ngaji Pak Ustadz, bapak-bapak ada nggak yang begitu? Nggak ada, insya Allah bapak-bapak insya Allah nggak ada. Cuman bapak-bapak kebanyakan jadi temennya sirum. Tahu sirum? Semut. Tahu semut? Sirum. Tahu sirum? Nempel di sisi terus merem. Capek pulang kerja, dipaksa ngaji sama Pak RT, gak datang. Gak enak. Datang capek, mana di perusahaan lagi banyak problem. Ya, udah mah datang baru ketuk pintu rumah, tek kata ibunya, Pak tadi paket. Belum arisan, anak sekolah bayaran. Ngubang nih, Masya Allah. Belum lagi yang muda di belakang. Pak, yang punya yang muda aja ini mah di belakang. Yang punya aja, yang nggak punya mah jangan teriak. Belum lagi yang muda di belakang, Masya Allah. Lalu lahiran. Itu belum beres, Pak RT Daroji datang, tok. Narik sampah. Bukan ngecek ngaji. Emang Pak Ustadz nyari sampah?
kirain nak ngajak ngaji gitu. Iya, kita lagi ngobrol, diajak sama Pak Ustadz ngaji, datang ke musola, akhirnya jadi tentaranya sirem, nempel di sisi terus merem. Ketika Ustadz nanya, paham? Paham, udah paham aja lah. Yang penting mah datang ke tempat pengajian, menggugurkan kewajiban, cuman tidak bisa menghilangkan kebodohan, hanya menghilangkan keletihan doang. Daripada di rumah tambah istri begini-begini terus ya Pak ya, mending datang ke musola. Jadi mengurangi lah. Kalau Ustadz serewel-rewelnya Ustadz masih kalah sama yang di rumah, betul Pak? Kalah sama yang di rumah Ustadz, sama yang di rumah. Kalah ya Pak ya? Padahal waktu dulu sebelum nikah begitu nggak Pak, Ibu Pak? Dulu waktu Ibu sebelum nikah sama Bapak nih begitu nggak? Kayaknya hati-hati banget gitu Pak ya. Masya Allah. Mau kentut aja mau buang angin, kayaknya hati-hati banget ya Pak ya. Sekarang Bu, sekarang Masya Allah. Kalau sekarang mah ya Bu ya, namanya maklum. Apalagi kalau Bu udah banyak anak. Cuman semaklum-maklumnya tetap kita harus ikhtiar. Mempertahankan buah hati belahan jantung itu wajib. Mempertahankan harta benda itu hukumnya wajib. Sama dengan jihad fisabilillah. Mempertahankan agama wajib, jihad fisabilillah. Mempertahankan harta benda juga wajib. Apa harta benda Ibu? Suami. Iya, bapaknya harus dipertahankan. Apalagi sekarang di luar sana, Masya Allah, banyak godaan-godaan ya Bu ya. Bu, padahal sama-sama kulit, sama-sama kulit. Yang ono kulit, ini kulit, dua-duanya kulit. Apa sih yang dibanggain? Kita bayangin teman kita bayangin temenan kita yang sudah di alam kubur. Kita bayangin yang sudah di alam kubur aja, bagaimana kondisinya yang sudah di alam kubur. Bahkan tulangnya pun sudah tidak tersisa. Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Pak, kalau tiap hari nih berangkat pagi pulang sore masih suka nyari duit Pak, suka nyari duit. Di sini bapak-bapak masih ada yang suka nyari duit nggak? Ibu-ibu masih suka nyari duit Bu? Masih. Bapak-bapak kalau nggak nyari duit gomelin nggak Bu? Diusir nggak kalau nggak nyari duit? Di rumah aja tiap hari nggak nyari duit diusir nggak? Diusir. Kasihan tuh katanya cinta. Bu, saya kasih tahu ya Pak, orang yang nyari duit itu sebetulnya orang yang blow on. Iya. Coba duit dicari nih, udah dapat dibuang lagi dibelanjain. Itu belum semenit di tangan Ibu, udah dibuang lagi. Blow on nggak itu Bu? Dicari lagi, dibuang lagi, dicari lagi, dibuang lagi. Belum nggak kira-kira ini mah? Mohon maaf ini saya agak kasar. Belum nggak kira-kira? Orang yang nyari duit itu belum, udah dapat dibuang lah. Kira-kira nih semasa kita hidup dalam dunia, berapa juta kali kita cari duit dibuang, cari duit dibuang, berapa juta kali kita begitu? Nggak kehitung. Nanti di akhirat ketika Allah tanya, Masya Allah, apa jawaban kita? Apa jawaban kita kepada Allah? Ketika Allah tanya, hei Durrahim, atau hei selamat, untuk apa umur kau gunakan selama di dunia? Apa jawaban kita kepada Allah? Nyari duit ya Allah. Mana duitnya? Kata Allah.
nggak ada, ya Allah dibuang lagi. Rugi nggak kita, Pak? Rugi nggak, Bu? Rugi nggak? Nyari nggak nyari, hidup tetap begini-begini aja. Ya, Bu? Bu? Tapi Pak Ustadz kalau nggak sama duit hidup tadi kuah, kurang uang hidup susah Pak Ustadz. Kurang uang hidup hancur. Bagaimana Pak Ustadz kendalanya? Solusinya nih untuk menghilangkan itu semua supaya selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Dirubah niat kita. Yang pertama kita rubah niat kita. Jadi mulai malam hari ini kita luruskan niat. Kembali luruskan innama a'malu binniyat. Niat kita luruskan. Bapak berangkat ke kantor, ke pasar, jualan atau apapun untuk mencari nafkah, menggugurkan kewajiban. Kewajiban itu bukan dari Allah, tapi Bapak yang minta sama Allah. Bagaimana asbabun nuzulnya, sejarahnya? Ketika Bapak minta anak perempuan orang untuk dijadikan istri, terima saya nikah dengan Fulan bin Fulana, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mulai saat itu kewajiban dari Allah turun ke Bapak atas permintaan Bapak. Berarti Bapak wajib mencari nafkah untuk istri. Jadi ketika anak nanya, Bapak mau kemana? Cari nafkah. Doain ya Dek, semoga Bapak dapat uang yang banyak buat beli mobil, beli rumah, beli sawah, terus yang banyak doa sama Bu. Cuman diawali dengan nyari nafkah. Jadi uang itu hanya sekedar bunga. Uang itu hanya sekedar bumbu penyedap. Jangan dijadikan prioritas. Selamat dan tidaknya kita dari dunia sampai akhirat tergantung bagaimana bahasa kita, pengucapan kita, pemikiran kita. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Pak, Bapak dengan tetangga Bapak bisa akur, Bapak dengan tetangga Bapak bisa akrab, bisa akur karena apa? Karena bahasa. Ibu dengan tetangga ibu bisa akur, ibu dengan bapak bisa akur, bisa akrab, bisa repeh rapih karena bahasa. Jadi kita luruskan niat kita, kita olah bahasa kita dengan hati-hati. Fit ta'anis salamat wa fil ajalatin nadamah. Di dalam kehati-hatian adanya keselamatan, di dalam ketergesa-gesaan adanya penyesalan. Jadi kita hati-hati dalam bahasa, tutur bahasa kita dengan Allah terutama. Setelah dengan Allah, dengan sesama kita, hablum minallah, hablum minan nas. Semoga dengan kita berhati-hati dalam pengucapan, dalam bahasa, kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Nah, yang terakhir tadi, yang pertama cinta monyet, yang kedua cinta hanya sebatas lisan, hanya sebatas ikatan darah seperti Abu Lahab. Tetapi yang ketiga yang harus kita kejar adalah cinta sejati. Ikhtiarnya, usahanya untuk mendapatkan cinta sejati kita kepada baginda Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya adalah kita pelajari sejarah Rasul, kita ikuti
perjalanan hidup Rasul. Kita ikuti sunnah-sunnah Rasul. Ittiba secara kafah. Jangan separoh-separoh. Jangan dipilih yang enak diambil, yang gak enak dibuang. Jangan. Kalau ngikutin Rasul harus secara kafah, secara keseluruhan. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh separuh-separuh. Kalau kita ingin hidup selamat. Siap berjuang untuk Rasul? Siap memperjuangkan agama Rasul? Siap mengabdi kepada Rasul? Siap melaksanakan sunnah Rasul? Banyakin zikrullah, ingat kepada Allah, banyakin sholawat, dan juga banyakin kita banyakin bukan mendidik anak tuh, perbanyak ini kepada anak-anak, regenerasi kita. Banyakin kok saya bisa blank ya? Karena udah malam kali ya. Ingat yang kedua. Ingat yang kedua. Iya. Jadi banyakin zikrullah, banyakin sholawat. Yang keenam adalah kaderisasi. Yang ketiga adalah kaderisasi. Apa itu kaderisasi? Kalau ibu-ibu yang biasa di organisasi mengerti apa itu kaderisasi. Jadi untuk regenerasi kita, anak kita bimbing, keluarga kita jaga, ibu jaga suami, suami jaga ibu, bimbing anak, suami bimbing anak sebagai penerus perjuangan ibu dan bapak. Kalau ibu meneruskan perjuangan baginda Rasul, anak ibu juga harus meneruskan perjuangan baginda Rasul. Apa itu tadi namanya? Kaderisasi. Untuk regenerasi. 3 itu ikhtiar kita. Siap? Yang pertama apa tadi? Perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak ingat kepada Rasul dengan sholat. Yang ketiga kaderisasi itu umum, Pak. Kaderisasi itu umum, Bu. Bisa melalui ngaji, bisa melalui memasukkan anak kita ke pesantren. Banyak caranya. Yang penting jangan sampai nama baginda Rasul ke depan demi ke depan akan hilang. Yang penting jangan sampai nama bapak, nama ibu ke depan tahun-tahun ke depan hilang. Jadi tetap nama bapak, nama ibu, nama Rasul harus tetap menggema di alam jagat raya ini. Kalau sudah tidak ada yang mengumandangkan azan, menyebut nama Allah dan Rasul, alamat kiamat datang. Tugas siapa? Tugas kita. Jadi 3 aja ya, cukup. Nah, mari kita tutup dengan sholawat sebelum kita berdoa. Kita sholawat dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya Musal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya Musal khafiqaini, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita selalu berusaha untuk membaca sholawat, berzikir, dan juga beribadah, mengabdikan diri kita kepada Allah dan Rasulullah, kita diaku menjadi umat baginda Rasul dan juga pantas menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh-oleh dari saya untuk Bapak, untuk bukan menggurui. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang belum tahu ini oleh-oleh dari saya. Jadi setiap sholat, setiap mau tidur, setiap bangun tidur, kita mengirimkan hadiah kepada baginda Rasul dengan cara ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah satu kali, terus ila ruhi orang tua, terus ila ruhi guru. Nah, yang terakhir diri kita yang masih hidup. Ya, ingetin Bu, bila perlu dicatat, khususon liruhi wa jasadi wa badani. Nama ibu atau nama bapak ini siapa? Lissalamah wal afiyah wal barakah bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Itu adalah asupan rohani yang paling bergizi. Jadi kalau kita hidup ingin tenang, punya uang, nggak punya uang, tetap tenang. Lagi sukses, lagi sulit, tetap santai. Maka perbanyaklah baca itu. Khususon liruhi wa jasadi wa badani, nama kita bin orang tua Al-Fatihah. Syukur-syukur baca Al-Fatihahnya 17 kali. Kalau maunya mau ditambahin hajat kita, dikhususkan hajat, bisa. Setelah kita baca khususon liruhi wa jasadi wa badani, nama kita Fulan bin Fulan, kita baca doa. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubiu ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika na haramika waqfina al-fadlika amman syiwa 7 kali. Terus baca innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin 7 kali. Terus baca Allahumma yassirli wa la tu'assir alayya.
Allahumma yassirli wa la tu'assir alayya. Allahumma yassirli wa la tu'assir alayya 3 kali. Aghisni, aghisni, aghisni. Baru baca bisalamah wal afiyah wal barakah bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hakul yakin ainal yakin, kita akan damai. Minimal menemukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan ketika punya uang saja. Kebahagiaan itu bukan ketika kita sukses di mata orang saja. Kebahagiaan itu kalau kata bahasa orang tuanya itu makan orang makan, sing penting kumpul bahagia. Bala kecerakan sa anak bojo turunan si olo kejo. Kalau kata orang Sunda. Kalau kata orang Jawa saya belum paham ya. Jadi itu oleh-oleh dari saya. Kalau yang sudah biasa mengamalkan, alhamdulillah. Yang belum, silahkan diamalkan. Semoga dengan kita selalu ikhtiar, karena tugas kita hanya ikhtiar. Apa-apa yang menjadi hajat kita, cita-cita kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga segala usaha bapak, usaha ibu, pengorbanan bapak, pengorbanan ibu untuk berlangsungnya acara pada malam hari ini, yang nyumbang tenda, yang nyumbang makanan, yang iuran seperak 2 perak, sehingga terlaksananya acara ini, Allah ganti, Allah balas dengan berlipat-lipat ganda, baik di dunia pun di akhirat. Allah kasih pahala yang berlipat ganda. Dan juga Allah takdirkan berjumpa dengan baginda Rasul, mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tinggal di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga dengan terlaksananya acara maulid pada malam hari ini, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala kehilapan dan dosanya, Allah selimuti dengan selimut surganya, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Dan juga semoga dengan terlaksananya acara maulid pada malam hari ini, anak-anak kita, turunan kita Allah jadikan menjadi anak yang soleh dan soleha, keluarga kita menjadikan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan kita diberikan rezeki yang subur, makmur dan barakah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi liridha ilahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afina ya karim ya dzal jalali. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujib as-salin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub wa farijil kuram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub wa farijil kuram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub wa farijil kuram. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha takhar man zakkaha. Anta waliyuha anta rabbuna azza wa jalla kama turfa'a bisiril azizir rahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wal qawil aziz. Allahumma ansurna fa hatir ridwana alayhi wa bidana bil asli wa tahladaihi ya Allah ya Rabbana ya Karim. Detik saat ini kami duduk simpuh di depan-Mu ya Allah, hanya membawa segudang dosa dan setumpuk maksiat. Ya Allah, ampunilah atas semua kesalahan, kelalaian dan kehilapan kami. Ampunilah atas semua kedurhakaan kami, kesombongan kami, ketangilan kami selama ini ya Allah. Ampunilah atas semua kedustaan-kedustaan kami yang mengaku cinta kepadamu, tapi kami masih enggan untuk menyebut nama-Mu. Ampunilah atas semua kedustaan cinta kami yang selama ini kami mengucapkan cinta kepada Engkau ya Allah, tetapi kami masih enggan untuk menyebarkan syariat-syariat-Mu, untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu, untuk bangga menjadi hamba-Mu ya Allah, untuk bangga menjadi umat Islam ya Allah. Kami masih kalah dengan toleransi di luar sana ya Allah, yang memberatkan agama Islam ya Allah. Kami masih kalah dengan penguasa-penguasa yang menjual toleransi ya Allah, yang menindas agama Islam ya Allah.
Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami tentaramu ya Allah. Jadikanlah kami bentengmu ya Allah, untuk menyiarkan syariat Islam di alam jagat raya ini ya Allah, untuk tegaknya Islam secara kafah ya Allah, untuk tegaknya Islam secara sempurna ya Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang di atas segala-galanya ya Allah. Jadikanlah keluarga kami jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra putri kami jadi putra putri yang soleh dan soleha. Pancarkanlah nurul Quran ke dalam lubuk hati putra putri kami ya Allah. Jadikanlah putra putri kami menjadi penerus perjuangan kami, menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekalilah kehidupan kami ya Allah. Bekalilah ya Allah dengan ilmu nafi'ah. Bekalilah kami ya Allah dengan harta benda yang banyak ya Allah, untuk syariat Islam dalam jagat raya ini ya Allah. Mautkanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana, taqabbal ya karim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada manfaatnya, itu semua adalah takdir dari Allah, wasilah kita berjumpa pada malam hari ini. Dan apabila ada kesalahan dan kehilapan, itu semua mutlak dari kebodohan dan kehilapan kami pribadi. Dan juga apabila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, boleh kita dengan Pak RT berjumpa lagi, dengan bapak-bapak berjumpa. Buah jeruk, buah rambutan, buah duren, buah mangga, itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.